Tapi dalam kajian fikih, hukum itu ditetapkan dari apa yang nampak saja. Jadi nggak usah pusing ibu, ini ayamnya halal nggak gitu, jangan nggak usah pusing gitu. Kalau udah nengok Pak Haji pakai lobe yang potongnya pakai Bismillah ya sudah. Kalau mau dicari-cari nanti sulit kita, ya harus potong di rumah sendiri. Itu mungkin sekedar pengantar ya ibu, maaf. Baik, sosialisasi hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam. Saya mengambil materi ini sekalian berdiskusi sama ibu-ibu. Saya lihat ini ibu-ibu ini sudah menikmati asam garamnya kehidupan ibu. Insya Allah semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini mungkin materi ini juga bisa disampaikan kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau tetangga-tetangga kita. Pernikahan itu kalau dari kompilasi hukum Islam, definisinya ibu, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau disahkan khalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Jadi memang pernikahan itu ada diadasari dengan akad. Kehalalan bolehnya berhubungan suami istri itu karena akadnya. Akad itu yang menghalalkan atau tidaknya. Jadi kalau orang yang berzina itu karena tak ada akadnya. Kita sudah ada akadnya, jadi ibadah. Jadi Allah itu tidak melarang kita untuk memenuhi kebutuhan, mohon maaf dalam tanda kutip biologis, tapi dengan cara yang dikemas dalam disebut dengan namanya ibadah. Ayatnya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah itu dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasakan tentram. Jadi tujuan pernikahan ini tenang bu, sakinah, tenang gitu. Kalau dulu galau masih jadi jomblo istiqomah, gitu. Tiba-tiba dapat jodoh, alhamdulillah. Jangan pula habis menikah makin tak tenang di rumah ya bu. Ayah di rumah nih bang, kenapa? Udah ini belum baru lagi nyampe udah kena repet awak gitu. Nah, padahal rumah itu harus baiti. Nanti rumahku adalah surgaku. Jadi kalau orang yang nikah itu tenang dia. Kalau bisa ustaz-ustaz itu sering saya tanya, kok buru-buru kali ustaz? Mau pulang ya rindu dengan istri. Masya Allah gitu. Nah, karena baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Mawaddah warahmah dan menjadikan di antara kamu itu kasih sayang. Jadi pernikahan itu tujuannya untuk menjadikan rasa kasih sayang. Kalau mawaddah itu kasih sayang yang sifatnya fisik bu. Nah, jadi kalau ibu nanti punya suami, apa maaf punya suami insyaallah, artinya ketika suami itu jangan dipanggil kau. Mana kau bang? Kalau bisa Habibi, kan? Ya, my honey gitu, my heart. Itu bentuk kasih sayang disebutkan dalam bentuk fisik. Kalau Rasulullah manggil Aisyah dengan ya Humairah, merah-merahan gitu kan. Cuman kalau saya manggil istri saya Humairah agak repot juga. Tiap hari gitu. Jadi kalau rahmat itu kasih sayang yang sifatnya lebih kepada penekanan pengorbanan. Suami masuk angin, ada yang ngerokin gitu ibu ya. Jadi supaya apa? Supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ini kenapa perlu dikaji? Karena ternyata banyak saat ini terjadi perceraian karena tidak tahu apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi haknya. Jadi dimensi yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, ibu-ibu, orang tua kami dari kompilasi hukum Islam yang merupakan produk hukum Indonesia yang tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan ijtihad para ulama. Di pasal 77 salah satunya suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Suami istri wajib saling mencintai. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh. Jadi dari diantara ini sebenarnya suami istri itu saling sifatnya. Jangan sering kali terjadi kalau suami-suami ini kalau bandel, itulah anakmu gitu. Kalau juara, itu anakku. Ini nggak benar gitu. Jadi dua-dua termasuk di dalam berkontribusi dalam menciptakan anak yang soleh ataupun soleha. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ini juga penting bu. Walaupun kita mungkin di sekolah kepala sekolah, di rumah tetap istri. Nah, jangan pula mentang-mentang kita kepala sekolah, suami dievaluasi selalu gitu. Ini nilai raportnya rendah ini gitu. Kita pula yang memimpin tidak boleh, karena memang
Islam juga mengajarkan itu. Ini kewajiban suami. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenal hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Jadi kewajiban suami itu merupakan pemimpin, dia pembimbing. Kalau ada suami yang dibimbing namanya suami soleha, bukan suami soleh. Jangan pula ibu-ibunya rajin mengaji, suami tak mengaji-ngaji. Kalau tak mau ibu, ditarik-tarik bu biar mau. Kalau enggak, kalau tak mau juga, kedepannya bapak jadi suamiyah namanya, karena perempuan, tidak suami lagi. Nah ini dia bu, ayat Qurannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jangan pula yang laki-laki lebih lentik daripada perempuan gitu. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Itu sebabnya juga dalam warisan.